Ibu saudara sekalian yang ada di rumah. Selamat ibadah kembali di minggu pagi ini, meskipun kita masih ibadah online. Saya harap semuanya yang di rumah dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap percaya pada Tuhan yang beri kekuatan di sepanjang hari-hari yang kita lewati ini. Mari kita akan satukan hati kita akan memuji dan memuliakan Tuhan saat ini.
Haleluya. Engkaulah kekuatan dan sukacita kami Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan Tuhan, buat anugerah-Mu ya Tuhan, yang selama hidup kami ya Tuhan yang kami rasakan. Kami tahu ya Tuhan hanya kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami dapat merasakan itu semua Bapa. Dan saat ini ya Tuhan kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah setiap hati kami yang beribadah online di rumah Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan, Engkau yang tahu setiap kerinduan mereka Tuhan. Kiranya Engkau menjamah satu persatu dan menjawab satu persatu setiap doa yang dipanjatkan pada Engkau Bapa. Kami buka ibadah kami Tuhan, pimpin kami, satukan kami Tuhan, urapi kami Bapa, dari awal pertengahan hingga nanti akhirnya. Kami semuanya serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, masih tetap sukacita dan kita akan tetap memuji Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Dia yang memberi kekuatan di sepanjang hidup kita. Hanya padamu
Haleluya. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, rencanamu selalu indah buat kami. Apapun yang kau berbuat buat kami Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh haleluya.
Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh menikmati ibadah kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh menikmati bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir. Dan saat ini Tuhan, Engkau mau menjamah kami, memenuhi kerinduan kami akan kebenaran firman-Mu Yesus. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang sedang bersama-sama dengan kami ya Tuhan, mengikuti ibadah online. Apakah mereka di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun kami berada Yesus, kami tahu kuasa-Mu tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang hadir di tempat di mana kami berada Tuhan. Saat ini urapan-Mu akan turun atas kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Selamat pagi. Saya percaya saudara-saudari tadi menikmati pujian yang dinyanyikan sepanjang awal ibadah kita pagi ini. Dan saya mau membawa firman Tuhan. Saya mau membagikan satu topik yang saya beri judul ke dalam hadirat Tuhan, atau into God's presence ya. Ke dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudari sekalian, mungkin ada yang masih ingat lagu Allah di sini ya. Allah di sini sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Saudara mungkin ingat lagu ini dan nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Allah ada di sini, tetapi saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh mengenal, sungguh-sungguh tahu, menyadari bahwa Allah ada di sini, di tempat di mana saudara-saudara berada, bahkan di sini di tengah-tengah persekutuan kami, di sini ketika saya membawakan firman ini, Allah ada di sini, karena saudara, Allah kita Allah yang maha hadir. Itu sebabnya saudara, kenapa hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, di mana Allah hadir itu begitu penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dalam kehidupan, sebetulnya dalam kehidupan setiap umat manusia, setiap orang, itu sebetulnya mereka memerlukan kehadiran Tuhan, memerlukan penyertaan Tuhan. Kadang-kadang perkataannya atau istilahnya penyertaan Tuhan. Tapi kita butuh, kenapa kita butuh penyertaan Tuhan? Kenapa kita butuh hadirat Tuhan? Yang pertama karena penting sekali, itu kenapa? Karena yang pertama, kita manusia itu terbatas. Allah kita itu Allah yang tidak terbatas.
terbatas. Sebab itu kita butuh Allah yang tidak terbatas. Kita butuh Dia hadir dengan ketidakterbatasannya di tengah-tengah kita yang terbatas ini. Kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, pengetahuan Allah tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Kita cuma tahu apa yang kita lihat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bahkan 5 menit kemudian, bahkan semenit kemudian. Sekarang ini banyak orang yang nggak tahu bahwa dirinya bawa penyakit. Betul, saudara? Yang nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarganya dalam beberapa hari kemudian. Saudara, banyak orang-orang yang sekarang kalau positif COVID kayaknya udah ya oke, positif gitu ya. Tapi untuk keluarga yang mengalami ini, apalagi kalau orang tuanya yang udah lanjut usia yang mendapatkan atau terpapar virus ini, saya melihat anak-anaknya itu mulai khawatir. Kenapa mereka khawatir? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apakah ayahnya, ibunya, orang tuanya, neneknya, kakeknya punya kekuatan yang cukup untuk melawan penyakit ini. Saudara-saudari sekalian, kita punya pengetahuan aja sangat terbatas. Berapa di antara kita yang ketika kita kehilangan sesuatu hal yang berharga, yang kita perlu untuk dapat kembali itu, lalu kita datang sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya barang itu ketemu. Karena saya percaya Tuhan Maha Tahu. Tapi saudara, seringkali kita tidak begitu menyadari betapa kita memerlukan Tuhan, memerlukan kehadiran Tuhan, karena ketidakterbatasannya dan kita ini sangat-sangat terbatas. Kekuasaan Tuhan itu sebabnya kita sebut Dia Maha Kuasa. Dia Maha Hadir. Saudara, Dia Maha Hadir. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir di tempat saudara. Di rumah saudara, apakah saudara ada di dalam kamar, ataukah saudara sedang bersama-sama dengan keluarga beribadah, atau mungkin saudara coba sembunyi karena mungkin di keluarga saudara adalah satu-satunya yang sekarang ini sedang ikut ibadah online. Dimanapun saudara berada, percayalah bahwa Allah yang Maha Hadir mau hadir, dan bukan saja Allah Maha Hadir terus Allah mau nggak ya hadir? Enggak, Allah mau hadir, dan itu sudah terbukti karena Allah adalah kasih, kata firman Tuhan. 1 Yohanes bilang Allah adalah kasih. Allah adalah esensi Allah itu adalah kasih, dan Dia bukan hanya sekedar mengasihi. Mengasihi kita juga terbatas, tetapi kasih Allah tidak terbatas. Dan kasih Allah yang terbatas membuat Allah ingin hadir dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita, dalam bahkan setiap detik hidup kita. Sebenarnya Allah ingin hadir bersama-sama dengan kita. Allah ingin menyertai kita. Hanya kita yang kadang-kadang nggak sadar itu, kita yang merasa bahwa apakah Allah terlalu jauh, apakah Allah terlalu sibuk, apakah saya terlalu kecil sehingga Allah jauh rasanya. Tapi saudara, sebenarnya Allah ingin hadir. Itu sebabnya kenapa Tuhan Allah mengaruniakan anaknya, mengutus Yesus Kristus, putra Allah sendiri yang menjelma jadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Itu menandakan bahwa Allah ingin ada bersama-sama dengan manusia. Kalau saudara melihat dalam peristiwa atau cerita di dalam firman Tuhan dari ketika Adam dan Hawa di dalam Firdaus, Allah sering jalan-jalan. Allah sering datang ngobrol jalan-jalan. Jadi bukan cuma sekedar udah diciptakan manusia pertama Adam dan Hawa dan udah terserah mereka cuma ngasih perintah-perintah, enggak. Tapi di sini dikatakan Allah suka berjalan-jalan. Kemudian kalau saya mau bawa saudara kepada satu firman Tuhan di mana penyertaan Allah luar biasa. Manusia bisa melihat penyertaan Allah dengan mata jasmani mereka, yaitu ketika orang Israel keluar dari Mesir. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Kitab Keluaran pasal yang ke-13. Saya mencoba mencari supaya bisa menemukan kapan
tengah-tengah manusia. Penyertaannya, kehadirannya itu ada di tengah-tengah manusia, yaitu dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Waktu saya perhatikan, waktu saya coba cari tahu kapan kejadiannya, di Keluaran pasal 13 ayat 21 dikatakan seperti ini. 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara pernah ngebayangin nggak? Ada awan yang seperti tiang, ya, awan itu kan di atas, dari langit sampai ke bawah berbentuk tiang gitu ya. Tiang awan dan tiang api menuntun bangsa Israel. Sejak kapan? Sejak ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tiang awan itu langsung ada. Dan apa yang terjadi kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-4, saudara boleh catat ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, saudara, ketika orang Israel lewat laut merah yang terbelah, yang dibelah oleh Allah sendiri. Dan saya mulai pikir ya, karena waktu itu orang-orang Mesir atau tentara Mesir itu kejar orang Israel. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ada 600 kereta. 600 kereta. Kalau satu kereta pakai 2 saja kudanya, itu udah 1.200 kuda, saudara. Dan saya percaya kalau ngomong kereta, dan itu tentara, bukan hanya cuman kereta, tetapi mungkin juga tentara-tentara yang cuman pakai kuda saja tanpa kereta gitu. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyak kuda, dan kuda itu ngejar. Jadi kita bisa bayangkan, saya bayangkan suara kuda yang berlari mengejar bangsa Israel itu luar biasa. Sebab itu bangsa Israel takut. Dia takut. Tapi saudara, kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 14, ya, saya bilang ini kurang ajar sekali ya orang Israel ini. Cara mereka bertanya, cara mereka nanya sama Tuhan, ketakutan mereka itu waktu mereka katakan itu apa ya, kalau saya bilang nyebelin gitu ya. Tapi biarlah ya, saudara boleh baca sendiri. Sampai Tuhan itu, karena Tuhan kan mungkin selama mereka dijajah atau mereka jadi budak di Mesir, mereka nggak terlalu tahu siapa Tuhannya. Mereka tidak bisa melihat ke penyertaan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Tetapi ketika begitu mereka keluar dari Mesir, penyertaan Tuhan itu ada. Penyertaan Tuhan dalam tiang awan dan tiang api setiap hari. Tapi saudara, Tuhan tuh ngerti seperti apa orang Israel. Dan saya suka ketika saya baca Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Dan ini juga adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita masing-masing, kepada kita saudara-saudari sekalian, bahwa Dia mau menyertai kita. Dengarkan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam tiang api dan tiang awan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat yang ke-14 mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berapa di antara kita yang rindu bahwa ayat ini untuk saudara, untuk kita pribadi, bahwa Tuhan berperang untuk kita, bahwa Tuhan yang akan menghadapi semua persoalan kita, bahwa Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita, bahwa Tuhan akan berperang untuk penyakit kita, berperang melawan penyakit-penyakit kita. Berapa banyak di antara kita, saudara, kita tidak akan dapat itu sebelum kita melihat bahwa ada tiang api dan tiang awan yang menyertai kita setiap hari. Ada tiang awan yang memimpin kita, ada tiang api yang menerangi malam kita yang gelap. Saudara-saudara sekalian, Allah ingin kita menyadari bahwa Dia hadir, bahwa Dia mau hadir di tengah-tengah kita, dan kita butuh kehadiran Tuhan. Kemudian kalau kita baca lagi ya cerita tentang orang Israel ini, nanti saudara akan bertemu dengan
Satu peristiwa, ketika peristiwa di dalam Keluaran pasal 33, saudara, 32, 33. Itu peristiwa tentang Tuhan kasih 10 perintah Tuhan. Tuhan kasih hukumnya itu di 2 loh batu, di mana dikatakan Tuhan sendiri yang nulis. Ya, jadi Tuhan sendiri, kalau sekarang mungkin bilangnya dipahat sendiri di 2 loh batu. Dan 2 loh batu ini 40 hari 40 malam Musa naik ke Gunung Sinai, dan saudara baca itu bagaimana hadirat Tuhan yang luar biasa bisa dilihat, bisa dialami setiap hari oleh orang Israel. Singkat cerita, mereka ketika Musa dan Yosua, Musa masih di atas Gunung Sinai, Yosua tunggu dia di kaki gunung itu. Ketika mereka lama, orang Israel mulai bikin patung lembu emas yang mereka sembah, yang mereka nyanyikan pujian buat patung ini, saudara. Nah, kemudian Tuhan bilang sama Musa, turun ya, dikasih tahu bahwa umat Israel tuh udah berbalik dari Tuhan dan sebagainya. Saudara baca, karena itu menarik sekali, Tuhan mau musnahkan orang Israel. Sampai Tuhan bilang ke Musa, aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham diberikan kepada Musa waktu itu. Tapi Musa bilang, jangan Tuhan ingat nggak kalau Tuhan lakukan ini nanti jadi ketawaan gitu ya, kalau secara singkatnya begitu ya kata-kata itu. Sampai Musa bilang gini, Tuhan udah coret aja nama saya dari buku kekekalan, buku di surga, buku kehidupan di surga, coret nama saya ya. Musa bilang seperti itu. Tuhan bilang enggak, setiap orang yang punya kejahatan dia harus bertanggung jawab atas kejahatannya. Tuhan bilang gitu ya. Tapi ada satu hal yang terjadi ketika udah selesai ya, itu peristiwa yang agak panjang, karena sesudah itu suku bangsa Lewi dia bangkit dan membela Tuhan. Ada 3.000 orang yang dimusnahkan di tengah-tengah bangsa Israel. Saat itu sudah selesai, dikatakan bahwa amarah Tuhan reda dan sebagainya. Musa disuruh jalan sama Tuhan. Ayo jalan, aku mau pimpin. Ada satu ayat di dalam Keluaran 33 ayat 15. Dan saya melihat ini menjadi satu hal, kalau seorang Musa, di mana Tuhan dengar, di mana Tuhan memperhatikan usulan Musa, di mana Tuhan Musa bilang, udahlah jangan Tuhan ini, Tuhan dengar gitu ya. Dengar apa yang Musa mau gitu ya, apa yang Musa katakan gitu ya. Tapi di Keluaran 33 ayat 15 Musa bilang gini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa nggak berani berangkat dari tempat itu kalau nggak Tuhan beserta dia. Dalam bahasa Inggris kata-katanya seperti ini, if your presence does not go with us, kalau kehadiranmu tidak pergi bersama-sama dengan kami. Saudara, kehadiran Tuhan begitu penting dirasakan oleh seorang Musa. Dan saya merasa kehadiran Tuhan penting buat kita hari-hari ini, hari-hari lalu, bahkan hari-hari yang akan datang. Alasan berikutnya kenapa kehadiran Tuhan penting buat kita, karena ketika Allah hadir beserta dengan segala yang ada padanya, beserta dengan segala atributnya. Istilah yang mungkin lebih dimengerti, atribut Tuhan ada di situ. Jadi kalau Allah hadir, kemahatauannya ada di situ, maha hadirnya ada di situ, maha kuasanya di situ, maha kuatnya ada di situ, kekudusannya ada di situ, kemuliaannya ada di situ, kasihnya ada di situ, saudara. Berkatnya ada di situ, berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita rindu bahwa kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Saudara, hikmat Tuhan ada beserta dengan Tuhan. Bukankah Allah atau Tuhan kita adalah sumber segalanya? Ketika kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, ya, berapa banyak di antara saudara yang harus mengalami atau melewati COVID-19?
di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah ketika saudara merasakan sakit itu. Ya, ada yang sakit sampai sesak napas, sampai ya demam yang nggak tahu besok sembuh nggak demam saya. Jika tiba-tiba penciuman hilang dan sebagainya. Kita butuh pimpinan dari Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Bukankah Tuhan sumber kekuatan kita? Itu sebabnya kita butuh hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, seperti kita ketika kita tahu ada orang, ketika seorang anak tahu ada orang tuanya, itu ada rasa aman, saudara. Ketika kita tahu ada orang tua kita yang merhatiin kita ada di situ, kita tahu bahwa kita harus menyenangkan orang tua kita. Sebab itu ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, segala tindak tanduk kita, tingkah laku kita, perkataan kita, saya percaya itu akan memuliakan Tuhan. Bukankah ketika Tuhan hadir, kemuliaannya pun turun di atas kita dan kita membawa kemuliaan Tuhan. Sebab itu kita akan memuliakan Tuhan ketika kita minta Tuhan hadir di tengah kita. Bagaimana caranya untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan dengan iman. Ayat yang terakhir di dalam Ibrani, kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Kalau saudara ada Alkitab di rumah atau sudah tertulis di layar saudara, mari kita baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertama, saudara, iman. Kita mau datang kepada Tuhan dengan iman. Yang kedua, saudara, adalah percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Banyak orang nggak percaya Allah ada. Mereka tahu tapi nggak percaya. Mereka tahu tapi mengabaikan. Di dalam hati nuraninya mereka tahu karena Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, aku memberi kekekalan di dalam hati nurani mereka. Tetapi mereka abaikan. Lama-kelamaan nurani itu jadi tumpul. Lama-kelamaan mereka tidak percaya sama Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan ada. Lama-kelamaan mereka mengabaikan Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, mari pertama datang kepada Tuhan dengan iman, kedua percaya bahwa Allah ada, yang ketiga sungguh-sungguh mencari. Karena dikatakan dalam akhir di ayat ini, sungguh-sungguh mencari Dia dalam huruf besar, Dia adalah Tuhan. Bagaimana sungguh-sungguh mencari Dia? Adalah dengan segenap hati, dengan tulus, fokus. Saudara boleh catat ayatnya 1 Tawarik 29 ayat 7. Dengan segenap hati, dengan tulus hati, fokus, saudara. Saudara, beberapa waktu ini karena saya pengen sehat, mungkin saudara pernah dengar bahwa saya pernah dalam satu firman Tuhan, saya bilang saya berdoa sama Tuhan, saya pengen sehat karena di tes gula darah saya, di tes darah gulanya tinggi, kolesterol tinggi, semua tinggi lah, asam urat tinggi di atas rata-rata. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau sehat. Tuhan kasih saya sehat lewat proses yang panjang, saudara. Proses yang panjang. Salah satu proses yang saya harus lakukan adalah olahraga. Karena saya udah berumur seperti ini, saya udah nggak bisa lari, jadi jalan, saudara. Nah, kalau jalan paling sedikit setengah jam, ada kebanyakan rata-rata 45 menit sampai 1 jam. Jadi saya selalu pakai earphone, bawa handphone dan saya jalan. Kadang saya sendiri jalan, kadang papi ikut temanin saya. Waktu saya jalan, saya senang cari jalan yang sepi. Kenapa? Karena earphone saya bisa saya dengar dengan jelas, saudara. Tapi ketika saya masuk ke jalan yang ramai, ya apalagi banyak bising, itu saya udah nggak bisa dengar lagi. Padahal earphone-nya udah di kuping gitu ya, tapi udah nggak kedengeran. Saudara, ketika kita cari Tuhan, ketika kita rindu hadirat Tuhan, mari fokus, saudara. Kita harus fokus. Karena kebisingan dunia ini akan distract mengambil perhatian kita sehingga kita tidak fokus. Tapi mari kita fokus mencari Dia. Ada 2 hal lagi yang saya mau tambahkan. Yang keempat adalah bawalah persembahan. Apa persembahan itu? Persembahannya adalah hati. Saudara boleh
tulis ayatnya di dalam Mazmur 51 ayat 19. Hati yang hancur, Tuhan bilang, engkau tidak berkenan akan korban bakaran, tetapi hati yang hancur tidak pernah Tuhan abaikan. Dan yang kelima adalah masuklah pelatarannya dengan pujian dan penyembahan. Mazmur 100 ayat 4. Masuk ke dalam hadiratnya dengan pujian dan penyembahan. Saudara mau kita experience, kita alami hadirat Tuhan di antara kita? Saya mau ajak saudara-saudari sekarang, kita mau berdoa, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mau ajak saudara nyanyi satu pujian. Sementara saudara nyanyi pujian ini, berikan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Masuk dengan pujian, masuk dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan rasakan hadirat Tuhan, karena saya percaya, saya sudah berdoa. Tuhan katakan Tuhan rindu. Tuhan rindu memberi kembali kita menyadari bahwa ada tiang api, ada tiang awan bersama-sama dengan kita. Saya minta para pemusik dan singer, song leader untuk tunggu saya, saudara, untuk sampai kita selesai hari ini dan menyanyi bersama-sama dengan saya. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari saudara masuk seperti saya tadi bilang. Datang dengan iman. Datang dengan iman. Datang dengan hati yang tulus, segenap hati. Segenap hati. Cari Dia sungguh-sungguh, saudara. Akui bahwa Dia ada. Bahwa saudara percaya bahwa Dia ada. Dan Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Kita nyanyikan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Nya. Dan masuklah ke dalam hadirat-Nya. Karya lalala yasi, karya lalala yata, kita ala yasi, kurya lalala yasi. Kita ala yata, kita lalala yasi, nama ala yata, kita lalala yasi. Sungguh Engkau ada Tuhan. Kami percaya. See
tahu Tuhan, hambamu percaya, hambamu yakin Tuhan bahwa Kau hadir saat ini. Menjamah kami masing-masing, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, apapun yang kami perlukan Tuhan, karena Engkau-lah sumber segalanya bagi kami. Hadir di tengah-tengah kami, biarkan kami rasakan hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehari demi sehari, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami boleh melihat ada tiang awan, tiang api yang selalu menyertai kami. Kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Engkau, karena hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang memberi kepada kami hikmat Tuhan. Engkau yang memberi kepada kami semuanya yang kami butuhkan dalam menghadapi hidup kami Tuhan. Menghadapi keluarga kami, anak-anak kami mungkin ya Bapa. Ketika kami mengalami keuangan kami Tuhan yang mungkin saat ini sedang terpuruk. Ketika kami harus menghadapi pekerjaan ya Tuhan yang begitu menantang. Ketika kami harus menghadapi penyakit kami ya Allah. Kami berdoa ya Tuhan supaya hadirat-Mu menolong kami. Hadirat-Mu yang sudah bersama-sama dengan kami akan membawa kami melalui semuanya itu Tuhan. Dan menemui kemenangan demi kemenangan. Mengangkat kami semakin lama semakin tinggi Tuhan. Ke gunung-Mu yang kudus Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan pagi ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menuntun kehidupanmu dan membawa hidupmu lebih mengasihi dan mengenal Dia di dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Mari kita mengangkat tangan kita dan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai hidupmu, menyertai usahamu, menyertai pekerjaanmu, menyertai keluargamu mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.